Mari pastikan setiap komsel maupun pemuritan Bapak Ibu terlibat dalam PWC. Sebab di dalam doa dan penyembahan ada kuasa Allah yang akan dinyatakan bagi setiap kita. Bagi Anda yang membutuhkan doa dan konseling, dapat menghubungi kami di 0812 8878 9468. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa kembali di bulan Juli. Saya percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kita bersama. Dan dari minggu lalu kita belajar bersama tentang inspirasi dari gereja Makedonia. Dan saya percaya kisah ini gak berhenti di situ Bapak Ibu. Tapi ada sebuah hal yang Paulus ingin tegaskan buat orang-orang di Korintus yang hari ini kita akan belajar. Dan saya percaya ada beberapa di antara kita di tengah-tengah pandemi ini mungkin terdampak. Bukan hanya terdampak secara keuangan, namun juga ada beberapa di antara Bapak Ibu yang membutuhkan orang lain untuk berdoa. Bahkan mungkin Bapak Ibu membutuhkan waktu untuk Bapak Ibu untuk bisa ngobrol dengan mereka. Dan saya percaya Abolo Barat menyediakan waktu. Ada beberapa orang yang terlibat untuk bisa mendoakan, bahkan mengkonseling Bapak Ibu dan Saudara. Jadi ketika nanti setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di depan. Saya percaya momen-momen demikian ada orang-orang yang terlibat untuk mendoakan, ngobrol dengan Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Supaya engkau bisa melewati waktu-waktu ini dengan luar biasa. Amin. Jadi kita kan melanjutkan dari apa yang kita bicarakan dari minggu lalu, yaitu gereja Makedonia, yaitu kita akan melanjutkan dari 2 Korintus pasal yang ke-9. Kalau Bapak Ibu membaca di 2 Korintus pasal yang ke-8 kemarin, inspirasi dimulai bagaimana Paulus menjelaskan tentang orang-orang Makedonia pada waktu itu. Mereka sangat miskin. Namun di tengah kondisi mereka bukan hanya miskin, mereka diterpa dengan begitu banyak ujian. Namun mereka terlibat memberikan sebagian atau bahkan memberikan kemampuan mereka, uang mereka, dana mereka untuk orang-orang di Yerusalem. Dan orang-orang di Yerusalem pada waktu itu sedang mengalami sebuah bencana kelaparan. Dan setelah itu di 2 Korintus pasal ke-8 dilanjutkan bagaimana Titus diutus dan kemudian di 9 pasal yang awal-awal dijelaskan tentang pemberian jemaat di Yerusalem. Dan Paulus seperti menegaskan kembali apa yang dia mau ajarkan buat jemaat di Korintus yang pada waktu itu sebetulnya memulai. Jadi mereka yang memulai pemberian ini di tahun lalu. Nah kita bisa belajar bersama bagaimana Paulus menegaskan sebuah prinsip tentang pemberian bahkan keterlibatan orang-orang pada waktu itu khususnya buat jemaat di Korintus. Mari kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dan dilanjutkan sampai nanti ayat ke-15. Mari kita baca bersama-sama ayat ke-9 dan ke-7. 1, 2, 3 kita baca ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini bicara tentang menabur Bapak Ibu dan Saudara. Dan dikatakan orang yang menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Dan mungkin pandangan dalam kehidupan kita seringkali ketika ngomong banyak dan sedikit itu bicara tentang nominal atau bicara tentang kuantitas. Namun ada hal yang menarik penegasan selanjutnya di ayat berikutnya di ayat ke-7 pada Korintus ini katakan hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi saya percaya ini bukan hanya sekedar kuantitas Bapak Ibu dan Saudara. Keterlibatan Bapak Ibu dan Saudara semua ketika dalam situasi ini, dalam keluargamu, dalam komunitasmu, dalam komunitas atau dalam masyarakat secara ketika dimanapun engkau tinggal. Itu bicara bukan hanya sekedar jumlahnya atau kuantitasnya.
namun lebih ke arah bagaimana engkau mau terlibat secara hatimu. Maksudnya apa? Suatu kali Yesus sedang duduk menghadap peti persembahan. Dan dia memperhatikan ada orang banyak memberikan persembahan pada waktu itu. Dan dikatakan di ayat ke-41 di Markus pasal yang ke-12, banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah di ayat ke-42, datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Keterlibatan atau pemberian kita bukan bicara tentang jumlah, namun dari hati kita. Karena firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi Tuhan lebih mementingkan ketika kita memberi atau ketika kita terlibat itu bicara tentang bagaimana hati kita taruh di sana. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena ketika orang berpikir bahwa 20.000 lebih besar daripada mungkin 10.000 rupiah dan mungkin secara fakta itu jumlah nominalnya iya. Tapi Tuhan tidak melihat hanya sekedar nominalnya ketika kita memberi. Namun justru Tuhan melihat hati ketika kita memberi. Nah ini menjadi penting karena itu seperti diulang dari yang kita baca di 2 Korintus pasal yang ke-8. Kita harus memberi dengan hati yang rela dan sukacita. Bagaimana dengan kondisimu hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara? Maukah hari ini kita terlibat melihat situasi Indonesia seperti ini? Kita memberi waktu kita kepada siapa? Kepada orang lain. Untuk bertanya kabar kepada mereka, mendoakan mereka. Mungkin kita punya RT atau RW atau di lingkungan Bapak Ibu dan Saudara membuat sebuah perkumpulan untuk engkau bisa menjadi satgas COVID. Engkau care orang-orang sekelilingmu. Menolong mereka yang isolasi mandiri, menolong mereka yang mungkin membutuhkan bantuan Bapak Ibu dan Saudara. Saya percaya hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah waktunya gereja mulai bergerak di tengah situasi yang mungkin tidak mudah di tengah-tengah pandemi. Namun justru gereja sangat dibutuhkan di momen-momen yang demikian. Gereja itu siapa Bapak Ibu? Gereja bukan gedung, namun gereja adalah Bapak Ibu dan Saudara. Ketika kita memberi bukan bicara tentang jumlah. Tapi bagaimana hati kita ketika kita memberikan sesuatu. Waktumu, danamu, ataupun doamu. Mari kita hari ini cross check Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Kita bisa memberi dengan hati yang benar. Dan dilanjutkan firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Itu dituliskan di Mazmur 112. Di ayat ke-10 katakan, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ada sebuah prinsip yang Paulus coba jelaskan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu. Poin yang kedua ini bicara tentang apa? Allah yang memultiplikasikan dan Allah yang menyediakan benih untuk kita. Dan beberapa di antara kita selalu ingat mungkin kisah bagaimana 5 roti dan 2 ikan. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, siapa sih yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan itu? Ya, ada seorang anak laki-laki. Dan kalau saya boleh bertanya hari ini Bapak Ibu dan Saudara, siapa namanya? Mungkin beberapa di antara kita mulai mencari itu, siapa namanya? Namanya terkenal sekali Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan mungkin hari ini kenapa itu bisa terkenal, karena mungkin gara-gara kejadian itu ya. Namanya siapa? Namanya Roti Boy Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu ini jokes ya, bukan kemudian tertulis Roti Boy atau kita menjadi sponsor utama, bukan ya Bapak Ibu. Tapi saya percaya ketika kita bicara tentang Roti Boy, kita ingat sekali bahwa ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan ditegaskan di Yohanes bahwa murid-murid berkata demikian, untuk apa jumlah sekian?
Apakah itu cukup untuk 5.000 orang? Di ayat Yohanes 6 ayat ke-9 dikatakan demikian. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Sering kali ketika kita memberi mungkin kita mengingat bahwa benih ini gak cukup. Benih ini cuma sekian. Kayaknya ini gak bisa mencukupi buat semua orang. Bahkan murid-muridnya pada waktu itu ketika melihat 5 roti dan 2 ikan, dia pintar matematika mungkin pada waktu itu ya. Buat 5 roti dan 2 ikan, bagaimana dia bisa memberikan buat 5.000 orang. Tapi Allah kita mempunyai sebuah matematika yang berbeda Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan yang diserahkan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tertulis. Belum terhitung wanita dan anak-anak. Dan saya percaya demikian Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memberi dalam hati yang benar, Allah bisa memultiplikasikan apa yang menjadi pemberian Bapak Ibu dan Saudara. Bukan hanya bicara tentang uang, tapi keterlibatan dalam waktu ketika engkau mungkin menelpon mereka. Kenapa? Karena pemberian Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu dalam ketika engkau melayani Tuhan, bisa terlihat dari buahnya ketika mereka menjadi orang-orang yang menerima. Apa sih yang mereka rasakan Bapak Ibu? Suatu kali saya masih ingat ketika itu saya masih kuliah. Beberapa tahun yang lalu, udah cukup lama ya saya kuliah ya. Tapi saya masih ingat ketika pertama kali saya berkenalan dengan Abaloh Ministry Bapak Ibu. Di waktu itu ibadah kita masih bernama Generation on Destination GOD pada waktu itu. Dan kami bergerak buat orang-orang yang kuliah dan pada waktu itu saya masih kuliah dan saya pertama kali dimuridkan. Pada waktu itu ketika siang hari di kos-kosan saya, situasi lagi sangat panas, jadi saya keluar dari kamar saya dan kemudian saya mulai berpikir, wah panas banget gitu kan keluar kamar karena nggak ada AC, waktu itu masih cuma pakai exhaust dan hanya kipas angin saja. Di momen itu Bapak Ibu, ada seorang kakak pembina yang mendatangin saya randomly. Tentunya dulu belum ada zamannya chatting ya, masih pakai SMS. Dia nggak SMS, dia nggak telepon. Tapi seorang kakak pemurid saya datangin saya di hari itu. Saya masih ingat momennya karena dia datang di depan kamar saya dan kemudian dia bertanya, pertanyaan simpel Bapak Ibu. Dia bertanya demikian, Har, apa kabarmu? Saya sempat tertegun sebentar, kemudian saya ngobrol dengan kakak ini, saya ngomong, baik kabarnya. Terus ya gue lagi mau berangkat kuliah nih, lu gimana kabarnya? Kemudian kita ngobrol hanya mungkin sekitar 5 menit, dan kemudian dia berangkat kuliah di kampus Anggrek pada waktu itu. Saya masih tinggal di sekitar kampus Syahdan, di kos-kosan saya, dia hanya lewat waktu itu. Dan gak berapa lama ketika saya masuk ke dalam kamar saya merasa Tuhan mengasihi saya dari cuma hal simpel Bapak Ibu, dia bertanya kabar buat saya. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin kau mempunyai waktu yang gak banyak. Namun kau mungkin chatting WhatsApp kepada orang lain bertanya apa kabarnya. Boleh gak saya berdoa buat kamu? Boleh gak hari ini kita ngobrol sebentar? Kita mungkin video call, kita mungkin bertanya tentang kondisi setelah mungkin dia ditinggalkan orang tuanya atau ditinggalkan orang yang paling dikasihinya. Dan kita mengambil waktu buat mereka dan mendoakan mereka. Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan memultiplikasikan dampaknya. 5 roti dan 2 ikan mungkin cuma buat sekali makan buat anak kecil ini atau buat keluarga mereka pada waktu itu. Namun ketika itu diberikan dengan sungguh-sungguh dan hati yang benar, dampaknya ternyata bisa untuk kepada 5.000 orang pada waktu itu. Jangan pernah berpikir besar kecil, banyak atau sedikit. Namun justru Allah kita yang mampu memultiplikasikan keterlibatan kita ketika kita mau melayani orang lain Bapak Ibu. Namun gak hari ini kita belajar seperti roti boy hari ini. Kita mendengar kisah roti boy, kita ingat, oh ya 5 roti dan 2 ikan. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak seringkali ketika malam menceritakan kisah, mungkin kita sambil bernyanyi, 5 roti dan 2 ikan gitu kan. Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan saya percaya kenapa waktu itu dikumpulkan, itu seperti mengafirmasi apa yang Paulus tuliskan. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Mau nggak hari ini kita mau berespon sama seperti roti boy ini Bapak Ibu? Kita belajar memberi dari apa yang kita punyai, tapi dengan hati yang dengan penuh sukacita. Namun Tuhan yang akan memultiplikasikan dampak daripada keterlibatan Bapak, Ibu, dan Saudara. Setelah minggu lalu mungkin Bapak Ibu sudah ngobrol di Komsel gitu ya. Kau mungkin bercerita apa yang kita akan kerjakan buat bangsa ini di tengah situasi ini. Atau kau mungkin mengerjakan sesuatu buat Komselmu. Kau mulai terlibat dengan memberikan makanan kepada mereka yang isolasi mandiri. Saya percaya Tuhanlah yang memultiplikasikan apa yang Bapak Ibu berikan. Itu akan mencukupkan bukan hanya kebutuhan Bapak Ibu dan Saudara semua. Nah, firman Tuhan itu akan dimultiplikasikan. Bahkan firman Tuhan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bahkan firman Tuhan katakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah. Karena apa? Karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ketika kita terlibat, memberi waktu, memberi doa, memberikan mungkin dana kita untuk menolong orang lain. Ini bukan tentang kita Bapak Ibu dan Saudara. Namun ketika mereka menerima sesuatu, mereka mengucap syukur karena mereka merasa apa? Mereka merasa doa mereka dijawab. Ingatlah Bapak Ibu, engkau adalah mujizat bagi orang lain. Mungkin hanya dengan bertanya kabar hidup mereka bisa mulai berkata, Tuhan mengasihi saya. Mungkin hanya sekedar kotak makan atau mungkin bungkusan makan yang kau pesankan lewat ojek online pada waktu itu. Dan ketika mereka menerima itu, mereka menerima kasih karunia. Dan apapun yang kau kerjakan di dalam ketaatan dalam Injil yang mendorong Bapak Ibu. Kenapa? Karena Injil yaitu Yesus yang mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya buat kita semua. Itu menjadi teladan buat kita untuk kita bisa mengasihi orang lain. Yang ketiga bicara apa Bapak Ibu dan Saudara? Pemberian Bapak Ibu, keterlibatan Bapak Ibu dan Saudara. Memuliakan Tuhan. Dan mungkin hari ini beberapa di antara Bapak Ibu masih berpikir bahwa saya kayaknya gak bisa terlibat banyak. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, ini bukan banyak dan sedikit. Ini bicara bagaimana Bapak, Ibu dan Saudara mempunyai hati yang rindu ingin terlibat. Seberapa yang Bapak Ibu rindukan terjadi. Lewat apa? Bukan hanya bicara tentang dana Bapak Ibu. Namun lewat doa-doamu, lewat waktu, daya. Ketika ada orang yang terpapar COVID, kau menolong mereka. Kau membantu mereka lewat pengaruhmu. Lewat apa yang kau bisa kerjakan Bapak Ibu dan Saudara. Firman Tuhan katakan di 1 Korintus pasal yang ke-12 kata demikian. Ini bicara tentang satu tubuh ya. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu merasa, kayaknya saya gak punya peranan yang besar di komunitas. Kayaknya saya merasa kecil, kayaknya saya merasa, saya ngerasa kayak gak dibutuhkan. Saya mau katakan hari ini di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-22. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh,
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dari perikop ini kita bisa belajar sama-sama, Bapak, Ibu, dan Saudara. Paulus sedang menegaskan, semua orang adalah menjadi pribadi yang memiliki fungsi. Dan ketika mereka berperan, apapun mereka peranannya, selalu berdampak. Bukan hanya untuk bagian itu saja, tapi untuk seluruh tubuh. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara mulai makan gitu ya, tangan mulai mengambil peran untuk dia mengambil makanan, kau mulai makan, mulut mulai mengunyah, dan kemudian ada bagian lain di dalam lambung, kemudian mencerna, dan bagian-bagian usus yang kemudian mengambil sari-sari makanan. Ketika kita menyadari peranan ini, Bapak Ibu sedang tahu bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan bagian dalam tubuh yang tidak mempunyai sebuah fungsi dan peranan untuk tubuh itu. Artinya peranan dan keterlibatan Bapak, Ibu, dan Saudara sangat signifikan untuk orang lain. Mari ambil waktu sejenak hari ini. Mungkin karena engkau merasa minder, kau merasa sepertinya engkau gak bisa melakukan apa-apa. Justru mungkin kau diberikan sebuah mimpi atau pesan Tuhan yang kau mungkin bisa sampaikan dalam komunitas atau dalam keluargamu atau dalam kelompok di mana Tuhan tempatkan engkau. Dan itu membuat sebuah hal yang signifikan terjadi. Mau gak kita belajar bersama hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara? Lewat apa? Kalau minggu lalu kita belajar tentang kisah dari jemaat di Makedonia yang dia terlibat untuk orang-orang di Yerusalem yang mengalami bencana. Paulus menegaskan tentang pemberian ini. Dan saya percaya pemberian ini bukan hanya sekedar bicara tentang uang, namun bicara tentang keterlibatan kita ketika kita melihat situasi di sekeliling kita membutuhkan sesuatu. Keterlibatan kita yang pertama bicara tentang apa? Bukan bicara tentang jumlah atau kuantitas, namun tentang hati kita. Yang kedua, ketika kita mulai terlibat, Allah yang akan memultiplikasikan hasilnya. Dan Allah yang menyediakan benihnya. Mau gak kita belajar setia dari benih yang kita punyai? Seorang anak kecil, seorang roti boy tadi setia dalam perkara kecil, dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan. Ada seorang janda yang pada waktu itu Tuhan sampaikan dia hanya memberi 2 keping. Atau 1 dikatakan 1 duit, 2 peser, 1 duit. Namun Tuhan melihat hati dan Tuhan memultiplikasikan dampak yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir Bapak, Ibu, dan Saudara. Keterlibatan Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam tubuh Kristus selalu berdampak untuk seluruh tubuh. Dan selalu signifikan. Ketika kita mengerti akan hal ini, kita tahu, mari kita mulai bergerak Bapak, Ibu, dan Saudara. Bertanya kondisi sekelilingmu, kondisi keluarga, ataupun saudara-saudara Bapak, Ibu, dan yang ada. Mulai terlibat ketika mereka membutuhkan bantuan. Mungkin beberapa di antara Bapak, Ibu bisa hanya memesankan order ojek online, memberikan makanan buat mereka. Memberikan vitamin ketika mungkin kau punya akses tuh kau bisa beli vitamin buat mereka. Dan saya percaya justru di masa-masa yang demikian, di tengah-tengah situasi yang seakan-akan mulai gelap. Firman Tuhan katakan engkau adalah garam dan terang. Terang ketika dibawa ke dalam sebuah tempat yang gelap dia akan bersinar. Ini waktunya Bapak, Ibu, dan Saudara, mari. Biarlah terang Kristus. Karena ketika kita mulai bergerak, apa sih yang mereka lihat? Mereka bukan lihat kehidupan kita. Mereka melihat terang Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana Injil yang kita hidupi terbuka dengan nyata.